Ya, teman-teman, shalom buat semuanya. Puji Tuhan, kali ini kita kembali bertemu dalam video kali ini. Terima kasih buat saudaraku dan teman-temanku yang sudah mendukung kami dan yang sudah setia mengikuti kami dalam video ini. Dan kiranya channel TV Rekan Kristus ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas di mana ada selalu perdebatan maupun ustadz maupun juga masyarakat biasa, ada juga yang berdebat tentang ini, di mana mereka berkata Yesus itu bukanlah Tuhan dan Yesus itu tidak disalibkan, dan mereka juga berkata kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati di kayu salib? Teman-teman, mari kita langsung saja melihat videonya. Nah, makanya kenapa Yesus berteriak disalib? Tidak disalib kan? Eli Eli lama sabachthani, atau Eloi Eloi lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kok Tuhan mana lagi yang dipanggil? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalian Tuhan mana lagi? Kedua, kalau Yesus mati untuk menebus dosa, logikanya dia nggak perlu berteriak minta tolong. Dia harus pasrah, ikhlas, rela, ya toh? Karena dia dipersiapkan untuk mati disalib, menebus dosa. Kenapa dia berteriak? Dengan dia berteriak minta tolong sama Tuhan, menunjukkan dia tidak ikhlas, tidak rela dibunuh di kayu salib. Nah, selalu begitu teman-teman, pertanyaan banyak orang. Langsung saja kita lihat firman Tuhan di dalam Markus 15 ayat 34. Kita baca sama-sama. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, mereka selalu memakai ayat firman Tuhan ini untuk memperkatakan Yesus bukanlah Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berseru? Tuhan yang mana lagi? Kan begitu teman-teman. Tak mungkin Tuhan minta tolong kepada Tuhan. Tak mungkin Tuhan berseru kepada Tuhan. Kan begitu teman-teman. Teman-teman, kita mau luruskan hal ini. Kenapa Yesus berseru seperti ini? Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, atau Tuhanku, Tuhanku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Satu hal yang perlu saya sampaikan, pertama-tama, Yesus tidak mengenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa karena umat manusia yang sudah berdosa tidak bisa atau tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Kenapa? Karena manusia, sebagai kita manusia, kita tidak ada memiliki kekuatan untuk itu. Karena Tuhan sudah tahu kemampuan anak-anaknya atau umat manusia sangat tidak bisa melepaskan dirinya dari kutuk dosa yang sudah diperbuat oleh Adam dan Hawa, manusia pertama. Dan sampai kepada kita hari ini, jika Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, itu pertama. Kedua, teman-temanku, kenapa Yesus berseru seperti itu? Karena Yesus mewakili manusia atau umat manusia yang sudah berdosa minta tolong kepada Tuhan. Dia mewakili
kita, teman-teman. Kenapa Yesus berseru? Karena Yesus sudah dibuat yang tidak dosa menjadi dosa, yang tidak layak menjadi kutuk sudah dijadikan dia menjadi kutuk. Kenapa menjadi kutuk? Karena manusia seharusnya yang harus dikutuk, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, manusia dapat dibenarkan. Karena Yesus mau mengorbankan, mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, rela datang ke dunia ini, menjelma sebagai manusia, merasakan rasa sakit dan rasa lapar seperti kita ini. Hanya satu tujuan, untuk mengasihi umat-umatnya. Jadi untuk itulah Yesus mati, dan untuk itulah Yesus berseru, karena dosa harus terpisah dari Allah. Karena dosa harus terpisah dengan Tuhan. Dosa harus dipisahkan dengan Tuhan. Jadi tanpa Yesus, kita tidak bisa menyatu dengan Allah. Kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Kita tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Karena sudah ada dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Sejak Adam dan Hawa melanggar perjanjian itu. Nah, teman-teman, jadi tidak ada yang perlu diragukan dan tidak ada yang perlu dibingungkan dalam hal ini. Cukup jelas firman Tuhan berkata tentang ayat ini yang selalu mereka pakai untuk berkata Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak disalibkan. Dan banyak lagi yang lain-lain yang mereka katakan tentang Yesus. Tetapi inilah yang sesungguhnya itu, teman-temanku. Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa manusia. Jadi mereka membahas Yesus dengan huruf, bukan dengan roh. Makanya mereka tidak dapat melihat kebenaran. Kebenaran ini, teman-temanku. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib dan tidak disalibkan, berarti Tuhan berbohong. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau dia sudah berfirman, masakah ia tidak menepatinya? Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kalau Yesus tidak disalibkan, tidak merasakan sakit dan tidak disiksa, berarti Yesus tidak lulus menebus manusia. Jadi ini tidak perlu diragukan, tidak perlu dibingungkan, tetapi kita perlu menambahkan iman kita di dalam Yesus. Jadi itulah dia jawabannya, teman-temanku. Karena mereka sering memakai ayat Alkitab ini untuk menyakal Tuhan Yesus. Sampai sini saya bisa bagikan, dan sampai berjumpa kembali dengan saya di video berikutnya, teman-temanku. Mari terus doakan saya dan doakan channel ini agar menjadi berkat. Yang belok kita luruskan dengan pertolongan Roh Kudus. Karena tidak ada kekuatan kita secara daging dan kepintaran kita secara badani, tetapi jika Roh Kudus bekerja, maka Tuhan yang mengurapi dan menyertai perkataan kita, teman-temanku. Kami terus minta dukungan doa kalian untuk kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semuanya.